sih? Lagi ngapain, Ref? Iya, gajian kan baru kemarin ya? Terus? Kok baru 9 hari gaji gue udah nggak ada ya? Aduh, ini biasa nih kayak gini nih suka terjadi. Banyak banget lagi belanjanya, buset. Iya, gimana? Yaudah, nanti kita bahas ya. Oke. Oke? Sering banget gak sih kita lihat kayak kita buka YouTube misalnya. Iya. Tiba-tiba udah tuh seliweran tuh yang kayak Iya. begitu. Nah itu kan sebenarnya agak ngerusak ya. Iya, Ngerusak betul. pola pikir. Betul. Gitu. Kalau menurut gue sih, gue ngerasanya kalau kita punya tabungan ya, ibaratnya kalau kita punya rekening investasi, pasti kita gajian, kita masukin dulu deh ke sana kayak gitu. Iya. Atau enggak kita Jadi seakan-akan gue nggak punya uang lagi ya. setuju, Padahal adanya benar. David Wijaya. Halo. Selamat siang nih. Selamat siang. Sehat? Sehat. Makasih banget udah mampir di podcast Kantin Kantor. Asik. Asik. Baru denger kali ya? Baru dengar. Baru denger ya? David Wijaya ini aku tahu di Instagram sebagai orang yang memang sering banget sharing-sharing tentang finansial ya? Tuh, Bener ya? Tuh. Nah, sekarang kita pengen bahas fenomena yang sering terjadi di masyarakat. Yes. Aku sendiri mungkin begitu gitu ya. Tentang gaji yang entah lari kemana gitu. Padahal hari belum setengah bulan tapi Udah habis. udah habis. Bisa ya kita bahas itu? Boleh, ayo kita mulai. Oke, kita mulai ya. Nah, dengan fenomena yang tadi itu, David memandangnya gimana? Itu dulu deh. Oke. Nah, sebetulnya kita bisa bilang anak-anak muda ini kan suka banget ya untuk memamerkan di sosial media, atau mereka yang paling utama adalah mereka tidak merencanakan keuangan mereka terlebih dahulu. Mereka lebih banyak ngabisin uang, Ngabisin duit, demi terus gengsi. betul, demi gengsi, dan akhirnya di tengah bulan mereka kebingungan karena ini uangnya kemana gitu kan. Mereka nggak tahu uangnya kemana, mereka menghidupi gengsi mereka sendiri, dan akhirnya mereka tadi menutup hutang sana sini, ya kan, dengan paylater atau dengan apapun juga nantinya. Benar. Nah, sebenarnya gimana sih caranya kita, ya Iya. orang awam nih yang belum tahu lah ya cara nyimbangin. Ini pengen nyimbangin antara pengeluaran dan pemasukan. Gimana Oke. tuh? So, paling penting menurut gua hal yang kita bahas mengenai pengeluaran pemasukan adalah dua aspek ya. Yang pertama, gimana caranya kita bisa meningkatkan income kita. Dan yang kedua, gimana caranya kita bisa menurunkan pengeluaran kita gitu kan, expense kita. Ketika kita meningkatkan income kita berbicara bagaimana kita bisa mencari uang tambahan gitu kan. Ya. Uang tambahan ini sebetulnya kalau kita bilang kita kerja misalkan jam 8, idealnya ya, jam 8 sampai jam 5 kayak gitu kan, atau kuliahan lah. Kadang juga banyak waktu kosong kayak gitu kan. Nah, masalahnya adalah setelah jam 5 itu mereka istirahat dan sebagainya, mereka ya udah scroll Instagram, scroll apapun kayak gitu kan. Melakukan hal yang ujung-ujungnya ya udah capek dan sebagainya. Ya udah kayak gitu. Sia-sia. Tapi kalau misalkan mereka ngerasa mereka butuh income itu, mereka biasanya bisa lakukan banyak hal kayak gitu kan. Mereka bisa manfaatkan skill mereka untuk tadi mereka cari kerjaan di luar, side hustle lah kita bisa bilang ya. Sekarang bilang side hustle kayak gitu. Entah itu dia jualan online kayak gitu kan. Ya. Terus abis itu entah itu kalau sekarang COVID lagi naik, jasa asuransi ya kan. Abis itu sekarang sebetulnya karena dolar lagi naik juga, mereka bisa aja di website gitu kan. Yang luar juga banyak yang butuh desainer ya, butuh jasa copywriting dan beberapa hal lainnya. Jadi sebetulnya banyak banget yang bisa dieksplorasi. Cuman kadang orang bingung aja untuk meningkatkan income ini kayak gitu. Ya. Apalagi kalau kepepet pasti bisa aja kan kalau kita mau nyari gitu ya. Ya. Nah, yang kedua sebetulnya gimana caranya kita menurunkan pengeluaran kita kayak gitu. Nah, ini sebetulnya kalau gua sendiri biasanya juga sama kayak setiap hari gue bakal catat kayak gitu kan di Excel sih, kayak gue punya kayak kalau habis hari ini gue ngapain aja nih, gue biasa ketik gitu kan, makan atau apapun juga. Dan akhirnya setiap bulan gue bisa nge-review nih, gue kira-kira habisnya itu gue buat apa aja, makan atau apa kayak gitu kan.
apakah sudah sesuai nih perencanaan gue di awal sama selama sebulan ini kayak gitu. Nah, gimana kita menurunkan ini juga selain kita buat catatan itu, kita juga bisa sebetulnya tadi dengan membuat budgeting terlebih dahulu, ya kan? Dengan membuat budgeting terlebih dahulu, contohnya kita punya income 5 juta gitu kan. Nah, 50%-nya lah kayak gitu, atau enggak 60% kita bilang untuk kebutuhan sehari-hari. Kayak gitu, berarti ya sekitar 2,5 sampai 3 juta. Misalnya 2 juta, ya kan 20%-nya bisa buat keinginan kita sendiri kayak gitu kan, belanja dan sebagainya, nge-mall. Ya 20%-nya lagi. Boleh untuk lifestyle itu. Iya, boleh kayak gitu untuk sosialita dikit-dikit gitu kan. Kecil-kecilan. Kecil-kecilan, betul. Biar nggak diasingkan sama teman komunitas ya. Nah, 20%-nya lagi bisa tuh kalau misalkan kita punya hutang, punya cicilan, dibayar dulu lah sana kayak gitu. Tapi kalau misalkan memang udah nggak ada, ya udah mulai masuk ke investasi kayak gitu. Nah, jadi kita bahas mengenai menurunkan pengeluaran ini lebih bicara gaya hidup kayak gitu. Jangan sampai ya tadi malah 60% dari gaji kita untuk gengsi, gaya hidup kita, ya kan? Itu yang sering terjadi di kota-kota besar. Iya, karena dia takut dikucilkan, balik lagi gitu ya, takut dikucilkan, akhirnya dia minum kopi aja bisa segelas 60.000, belum cemilannya. Itu dilakukan berhari-hari. Habis deh gaji. Itu kali yang terjadi sama gue. Iya. Tapi yang menarik adalah gue ngeliat hedonisme ini kayak racun ya sebetulnya. Artinya adalah dia adiktif, ya, sesuatu yang adiktif, dan kalau mau ngelepas tuh agak susah, kayak gitu kan. Cara nuruninya gimana nih pelan-pelan? Karena menurut gua ini tuh butuh kemauan yang benar-benar kuat kayak gitu. Sama aja kayak ngerokok gitu kan. Kita bisa ngomong orang jangan ngerokok gini-gini, kita juga sama. Hedon itu juga hati-hati gitu kan. Perlahan-lahan juga merusak kita nanti ke depannya. Ya kan, kita ngerasa ya udahlah nggak apa-apa. Gue juga nggak bisa lepas karena teman-teman gue begini. Ya akhirnya ujungnya toksik sama kita sendiri kan, kayak gitu. Padahal itu juga nggak baik kayak gitu. Iya benar sih. Kita ngobrol di era yang sekarang nih ya. Ini mudah banget nih kita kalau mau belanja online. Betul. Banyak banget nih. Promo lagi. Iya, merchant apa gitu. Betul. Dan di sana itu memudahkan kita untuk melakukan pembayaran, nggak cuma cash, nggak cuma debit, nggak kartu kredit yang harus di approval dari bank. Bahkan di sana di aplikasinya itu sudah menyediakan kayak pembayaran cicilan dari aplikasinya itu sendiri. Ya kita bisa sering sebutnya itu kayak pay later gitu ya. Yang pastinya itu akan membebankan untuk pendapatan kita yang berikutnya. Betul. Ya, itu gimana menurut lo? Kalau dari gue sendiri pribadi, disarankan setiap orang itu kan punya maksimal cicilan ya atau hutang konsumtifnya ya, yang kurang lebih 35% lah kayak gitu kan. Itu udah banyak loh ya. Iya, itu udah banyak lah dari pendapatan kita kayak gitu. Jangan sampai pendapatan kita tadi 5 juta, cicilannya itu 2,5 juta gitu kan, 50%-nya. Terus kita mau makan 2,5 juta itu buat apa lagi kayak gitu. Jangan sampai ketumpuk-tumpuk kayak gitu. Karena banyak cerita yang ngeri banget kan, soal orang-orangnya yang sampai pinjol gitu-gitu. Ya, dan akhirnya terlilit dan ya tadi bunuh diri lah atau apa-apalah. Kayak gitu, itu nggak ngeri banget. Tapi itu jadi sering banget nggak sih kita lihat kayak kita buka YouTube misalnya, tiba-tiba udah tuh seliweran tuh yang kayak begitu. Nah itu kan sebenarnya agak ngerusak ya, ngerusak pola pikir. Betul. Gitu. Kalau menurut gue sih, gue ngerasanya kalau kita punya tabungan ya, ibaratnya kalau kita punya rekening investasi, pasti kita gajian, kita masukin dulu deh ke sana kayak gitu. Atau enggak kita jadi seakan-akan kita nggak punya uang lagi ya. Setuju. Benar. Kita titip ke orang tua atau kemana kayak gitu. Jadi ujung-ujungnya kayak kok gue cuma ada 2 juta doang gitu, atau 2,5 juta doang. Kita sebar, tapi untuk keperluan yang penting. Betul. Nah 2,5-nya kayak udahlah gue mau nggak mau gue harus hidup dari 2,5 juta ini gitu loh. Itu mau nggak mau pasti cukup loh jadinya. Iya benar. Karena nggak ada, gue nggak punya lagi, gue harus hidup pakai ini. Kalau nggak gue pakai apa? Kecuali punya side job ya. Iya benar, kayak gitu. Kecuali dibayarin sama pacar. Aduh, masa numpang hidup. Jangan gitu, betul. Ini kita bahas tentang zaman dulu sama zaman sekarang gitu ya. Kalau dulu itu kan asuransi, orang-orang kita, bapak-bapak kita gitu, kayak penting banget nih asuransi, kayak kesehatan, pendidikan, buat anak-anaknya, buat dirinya gitu ya, untuk menjamin masa tuanya gitu, untuk kira ada kecelakaan atau apa, adalah coveran dari asuransi. Tapi kayaknya ada perubahan mindset nggak sih di zaman sekarang, di mana anak-anak muda ini kayak merasa, gue generasi yang sakit nih, kayak gue lebih penting untuk ngabisin
apa ya, pendapatan gue untuk kayak lifestyle, baik lagi itu ya, untuk Sepatu, gengsi, beli untuk beli sneakers, hobi, ya hobi. sneakers gitu, atau ya kalaupun itu ya untuk kepentingan lain. Jadi menurut David nih, menurut lo asuransi itu masih penting nggak sih di zaman sekarang? Oke, kalau kita bicara ada BPJS sama asuransi swasta. Actually yang pertama kita bahas mengenai BPJS ya. Nah, bersyukurnya pemerintah itu menurut gue salut ya, Kementerian Kesehatan. Ini membuat BPJS ini sistemnya ada banyak ya. Tadi kayak kemarin ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, terus habis itu mau dilebur jadi 1, terus habis itu dibuat berjenjang dan ada standar khusus untuk setiap rumah sakit yang mendapatkan BPJS. Jadi artinya BPJS ini menurut gue udah cukup buat untuk mengcover minimal ya. Minimal kesehatan. Buat teman-teman yang mungkin kita bilang masih berpendapat UMR kayak gitu, pendapatan UMR kayak gitu kan. Jadi ibaratnya masih harus juga menabung atau enggak menafkahi keluarganya dan uangnya terbatas kayak gitu. Kita bisa bilang BPJS itu udah lebih dari cukup kayak gitu untuk mengcover itu. Cuman memang ada kekurangan dari BPJS ini kayak gitu, kalau saya berjenjang atau enggak ada beberapa mungkin sakit kritis yang belum bisa di cover kayak gitu. Nah, ini yang bisa ditanggulangi oleh asuransi swasta. Nah, asuransi swasta ini bisa kadang diperoleh dari kantor atau enggak ya kan, kalau kita kerja di kantor kadang bisa dapat asuransi swasta juga, atau enggak kita pribadi sendiri kayak gitu. Nah, mungkin buat yang kerja di kantor ini sebetulnya harus berpikir lagi kayak gitu. Apakah kalian akan selamanya kerja di kantor atau enggak? Kalau misalkan you guys berpikir kalau udahlah, gue sekarang usia 23 atau 25 kerja di kantor, dan gue rasa di usia 35 atau usia 40 kayak gitu, gue mau keluar dari kantor, gue make a business kayak gitu kan di sana. Nah, di situ kita udah bisa berpikir kalau misalkan, oke, dari sekarang nggak cukup nih asuransi swasta dari kantor doang, tapi kita beli asuransi kita sendiri kayak gitu. Karena kan kita udah nggak kerja lagi nanti di kantor. Nah, belinya kapan sih? Apakah lagi pas mau keluar atau kayak gimana? Belinya sebetulnya semudah kita kayak gitu kan, semudah mungkin kita, dan ketika kita udah tahu kita nanti ke depannya goals mau seperti apa, kita tentuin, karena semakin lama murah ya. Iya, betul. Kalau lebih tua dia biaya per bulannya jadi besar, biaya preminya kalau lebih besar ketika kita mungkin udah lebih sakit-sakitan atau apa kayak gitu kan. Kalau untuk asuransi pendidikan, nah sebetulnya kan asuransi pendidikan ini satu bundling ya dengan dengan apa namanya jenis asuransi kayak gitu kan. Jadi kalau kita bilang ini kan ujung-ujungnya untuk pendidikan anak kayak gitu kan, dana pendidikan anak kayak gitu kita sebutnya. Nah, itu sebetulnya dibalikan ke kita sendiri kayak gitu kan. Iya, kita butuh apa. Kalaupun memang kita ngerasa oke deh, uang yang kita gunakan nanti untuk dana pendidikan ini kita bisa taruh misalkan di instrumen investasi kayak saham atau reksadana, itu juga bisa kok kayak gitu. Berarti ada bukan pergantian pola pikir, tergantung juga ya sama pribadi menganggap kita itu sepenting apa. Bisa diterapin. Ya, dan ada preferensi masing-masing lain kayak gitu. Beda-beda kan, boleh untuk capai tujuan. Betul. Nah, sekarang kita pengen mengulas lagi nih fenomena yang sering terjadi ya. Sebenarnya kan kalau ada nih ASN biasanya selain kerja rutinnya dia ada pendapatan lain ya, misalnya ada dinas keluar gitu, ataupun marketing dia juga ada bonus-bonus ya, terus ataupun ya pekerjaan yang lain gitu. Padahal udah dapat gaji rutin, kemudian ada tambahan ya, walaupun sedikit-sedikit dari yang lain, ada tambahan dong gitu, tapi tetap nggak ngerasa cukup, tetap aja habis. Benar-benar. Nah, ini yang menarik. Kadang orang selalu salah ketika ibaratnya ada diskon nih, 30%, ya kan? Gitu. Ya, sebetulnya ketika ada diskon 30% untuk sesuatu, misalkan contohnya gini, kita udah punya banyak baju ya kan, terus kita lihat ada baju juga bagus dan diskon 30%. Sebetulnya buat kita, buat si orang tersebut, baju ini nggak terlalu berguna misalkan gitu ya, ini cuma buat gengsi doang. Kita sebetulnya nggak menghemat 30% dari harga itu, tapi kita membuang 70% kayak gitu kan, untuk harga tersebut. Jadi masa mindset itu yang harus diubah adalah, kalau misalkan barang itu nggak benar-benar berguna ya kan, ngapain untuk dibeli kayak gitu kan. Itu sama aja kayak gimana kita menurunkan pengeluaran kita kayak gitu kan. Hidup frugal living dengan mengurangi hal yang kita nggak perlu sebetulnya kayak gitu, dan membeli yang benar-benar memang ibaratnya kalau mahal it's okay, tapi yang penting itu berguna gitu loh. Jangan sampai jangan sampai kita malah berpikir dengan adanya diskon
itu menjadi kesempatan kita membeli barang murah kayak gitu. Padahal ketika kita membeli pun bisa aja nggak berguna barang itu. Jadi dibalikin lagi nih pola pikirnya, itu bukan kita ngehemat 30% tapi itu kita justru ngebuang 70% yang nggak untuk beli itu kayak gitu. Karena belum tentu kan kita perlu, kecuali emang benar-benar perlu ya. Betul. Dan kalau masalah soal puas ya, menurut gua kayak semua orang kadang nggak puas ya, dan semua orang kalau misalkan berapapun dikasih mungkin bisa habis kali ya. Ya kan? Tapi kita bersyukur kali ya. Iya, nah itu kita harus banyak bersyukur, kurangin insecure gitu ya. Kadang ngerinya adalah orang-orang yang orang-orang yang mungkin ada di level tinggi gitu kan. Mereka ngerasa kayak oke, gue juga harus jaga penampilan gue dan sebagainya kayak gitu kan. Cuman masalahnya apakah sampai segitunya gitu, ada di level mana sih kalian harus menjaga gengsi kalian kayak gitu. Ya. Tapi sebenarnya kan kalau lifestyle gitu juga boleh lah ya, untuk beberapa persen sih sebenarnya maksimal yang harus dari pendapatan kita untuk senang-senang, untuk menyenangkan diri kita. Biayanya berapa? Kalau ini kan opini gue pribadi ya. Jadi gue ngerasa sebetulnya setiap orang itu tuh punya metrik spesifik untuk pengelolaan keuangan kayak gitu. Tadi mungkin ada yang bilang 50, 30, 20 kayak gitu kan untuk mengalokasikannya. Ada juga sebetulnya yang 60, 20, 20, tapi kalau misalkan income-nya lebih besar lagi ya tadi pastinya akan lebih banyak persentase buat nabungnya mungkin kayak gitu. Mungkin di level-level tinggi income-nya tinggi ya, mereka mungkin 80% buat saving, 10% buat karena kan 80%-nya dia banyak kayak gitu. Misalnya mohon maaf kalau misalnya cuma 5 juta, 3 juta dia mau betul. Di mana? Tapi gue ngerasa parameter yang lebih terukur adalah berapa banyakkah menurut gue buat lifestyle itu nggak ada patokan angka, tapi menurut gue tidak lebih banyak dibandingkan kebutuhan sehari-hari kita dan juga untuk investasi. Artinya contohnya tadi kita misalkan mau lifestyle, jangan sampai buat lifestyle ini lebih besar dibandingkan kebutuhan kita sehari-hari gitu kan, buat makan dan sebagainya, dan juga tadi buat kita nabung atau investasi itu. Nah, menurut David, menurut lo nih side job itu penting nggak? Kalau menurut gua penting banget nggak? Penting, menurut gua penting ya. Tapi tadi balik lagi, jangan sampai ini mengganggu kinerja lo di perusahaan kayak gitu. Jadi sebetulnya di masa-masa ini, gue yakin ya setiap perusahaan pasti kalau misalkan kita cerita, misalkan ke atasan kita, harusnya sih bakal oke ya selama kita nggak mengganggu pekerjaan utama kita kayak gitu. Selama performa kita juga oke lah kayak gitu. Jadi menurut gue nggak masalah. Nah, apakah semua orang bisa untuk side job? Jadi belum tentu. Ya kan, bisa jadi ada orang-orang yang memang benar-benar full ya kan di sebuah perusahaan itu mungkin dari pagi sampai malam. Ya it's okay juga, nggak perlu, yang penting fokus aja di pekerjaan itu misalkan kayak gitu. Jadi side hustle ini ya tergantung sama orang tersebut gitu kan, apakah memang perlu atau enggak kayak gitu. Tapi kalau misalkan memang dia membutuhkan income lebih banyak, terus abis itu mereka ngerasa waktu di kerjaan itu sangat menyita waktu, ya silakan dikonsultasikan gitu kan ke atasan. Sekarang juga bisa dropship sih. Betul. Itu juga satu peluang kerja kan, itu bisa jadi side job. Sabtu Minggu juga sebetulnya kosong. Kadang orang tuh cuma banyak alasan aja kayak gitu kan. Cuman karena nggak mau berusaha. Betul. Coba kalau misalkan rekeningnya cuma 2 juta. Tapi mau nggak mau kan, harus mencukupi. Kalau udah kepepet, the level of kepepet itu jadi apapun jadi bisa. Iya, betul. Apapun jadi bisa. Kreativitas itu tiba-tiba kebangun gitu. Kebangun, iya. Gitu ya. Ini kita tadi David sering banget bilang investasi. Iya. Nah, kita kayaknya bahas itu ya. Seberapa penting sih investasi itu? Menurut gua sangat penting ya. Jadi ada survei menarik gitu kan. Ada 4 cara untuk menjadi kaya kayak gitu. Salah satunya adalah menjadi the investor kayak gitu. Jadi menjadi seorang investor atau seorang yang melakukan investasi ini, kekayaan dia akan compounding kayak gitu. Jadi artinya berlipat kayak gitu. Jadi ketika kita menaruh, ibaratnya kalau kita nabung doang di bank gitu kan, uang kita misalkan 1 juta, kadang kepotong juga buat biaya administrasi. Tapi ketika kita berinvestasi, instrumen investasi ada banyak ya kayak gitu ya. Ada reksadana, ada saham, dan ada beberapa hal lainnya kayak gitu. Contohnya kita masukin di saham aja. Ketika kita masukin di saham, ya kita misalkan membeli sebuah perusahaan. Kayak contohnya kita beli BCA gitu kan, BBCA sahamnya. Otomatis
perusahaan ini pasti akan terus bertumbuh gitu kan. Ketika kita berinvestasi di perusahaan yang baik, ya kan, atau instrumen yang baik, pasti akan selalu bertumbuh kayak gitu. Dan uang kita juga akan bertumbuh dengan seiring bertumbuhnya perusahaan itu. Jadi artinya kita nggak sedang menaruh uang di sesuatu yang mati, tapi sesuatu yang dinamis kayak gitu. Nah, itu pentingnya. Terus kalau misalkan ditanya ibaratnya apa sih investasi itu gitu kan? Kalau menurut gua investasi ini ibarat kayak kita menanam sebuah pohon ya. Itu sebetulnya kita taruh benih dulu kayak gitu kan. Ketika kita taruh kecil kayak gitu kan, pelan-pelan kita belajar cara menyiramnya kayak gitu. Kita belajar cara berinvestasi dengan baik kayak gitu kan. Pilih mana nih perusahaan yang baik kayak gitu, atau instrumen yang baik, atau produk yang tepat gitu kan. Kita coba pelajari terus-terusan, kita konsisten, kayak kita menanam gitu kan, terus kita konsisten menyiram air, memberi pupuk dan sebagainya. Dan akhirnya ada waktu di mana itu akan jadi pohon dan akan berbuah kayak gitu. Dan buahnya manis kayak gitu. Jangan sampai kita pengen instan, ya kan, kita pengen dari benih jadi langsung pohon yang besar gitu kan. Nah, orang-orang yang begini nggak menghargai proses ini terjebak biasanya sama investasi yang bodoh kayak gitu. Ada robot trading lah, ataupun yang pengen cepat dapat ya. Betul, yang keuntungannya fantastis bombastis gitu kan. Tapi kalau hilang banget. Betul. Jelas. Iya, dan karena nggak ada legalitasnya, dan yang menyedihkan adalah orang-orang seperti ini akhirnya menyalahkan investasi kayak gitu. Padahal apakah itu sebuah investasi? Bukan sebetulnya kan. Jadi investasi itu sebenarnya kita persiapkan untuk jauh-jauh ya. Betul. Jauh-jauh ya. Untuk Jadi kita jangka menyiapkan kita harus siap diri bahwa investasi ini nggak bisa langsung kita nikmati bulan depan. Betul. 2 bulan. Betul. Tapi bisa jadi mungkin 10 tahun udah luar biasa gitu. Atau bisa jadi 20 tahun betul, gitu ya. Betul. Nah, itu. Jadi konsistensi itu penting. Bagaimana kita juga bisa bersabar kayak gitu. Jadi yang sekarang orang-orang terjerumus ya. Itu kadang mereka kayak ngelihat di sosial media mobilnya keren, ini keren, gue juga pengen gara-gara ngelihat hedonnya orang gitu, jadi pengen ikut investasi. Terus akhirnya terjebak ya kan, ikut-ikutan masukin uang. Nah, harusnya buat ditabung gitu kan, terus akhirnya dimasukin tanpa habis tahu semua. Pengetahuannya gitu. Betul, mereka nggak mau belajar. Berani. Iya, berani aja ikut kata orang, nggak mau belajar sendiri. Nggak mau belajar sama sekali. Sedih banget kan. Iya, gitu. Itu banyak gitu ya. Iya, banyak. Kayaknya korban yang kayak itu bisa dibilang korban atau gimana ya? Iya, itu dibilang korban. Iya, salah juga. Iya, benar. Jadi sebetulnya mau nggak mau kita yang harus apalagi buat mungkin yang nonton banyak milenial juga atau orang-orang pasti milenial dan ya? Gen Z nih. Gen Z ya. Sebetulnya kalau misalkan income-nya tadi 5 juta kayak gitu kan, kita mau investasi misalkan, it's okay, tapi paling penting kalau gue sendiri ya sama kayak gue personal sendiri, setiap tahun itu gue pasti siapin budget untuk gue ambil sertifikasi kayak gitu, entah sertifikasi apa atau upgrade diri kayak gitu. Berapa juta kalian atau berapa ratus atau serahkan, karena banyak sertifikasi kan, entah itu yang gratis ataupun berbayar gitu kan. Karena menurut gue leher ke atas ini investasi bukan perawatan wajah sama rambut ya. Tapi gimana caranya meningkatkan pengetahuannya. Itu pasti itu berlipatnya benar-benar berlipat. Keuntungannya betul. Kayak kita belajar sesuatu, akhirnya sesuatu itu kita jual ke orang kayak gitu, jasa kita dan sebagainya, income-nya juga berlipat kayak gitu dari situ. Mungkin ikut course cuma 200-300 ribu misalkan. Ya itu investasi juga ya, investasi. Betul, investasi leher ke atas makanya. Leher ke atas ya namanya. Buat anak muda. Leher ke atas. Iya. Jangan mau nyerbahan aja ya, tapi pengennya dapat penghasilan besar. Itu dia, jangan sampai. Jangan sampai ngiri, komen-komen negatif ya. Iya. Intinya sebetulnya gimana ya, anak-anak muda ini harus semangat ya. Harus semangat, disiplin. Nah, investasi itu kan banyak macamnya. Gimana kita milih yang paling cocok, yang paling bukan paling aman ya. Ya apalah paling aman atau paling bisa kita pilih. Kan kalau orang-orang dulu, kalau orang dulu emas, tanah, rumah gitu ya. Nah, kalau yang sekarang kan ada lagi nabung ya dari dulu ya, ada reksadana, ada kripto, ada macam-macam. Nah, gimana? Kalau gue sih lebih karena gini, kita investasi di sesuatu, ini kita bilang instrumen investasi untuk ini ya, kayak saham dan sebagainya, yang memang udah ada saat ini. Paling penting menurut gue, ketika kita investasi itu kita harus tahu apa yang mau kita investasikan dan kita ngerti produknya, itu dulu sih. Jadi kalau misalkan kita memang nggak tahu dan kita ikut kata orang, itu yang bahaya, itu yang jangan kayak gitu. Dan menurut gua
ketika kita melakukan investasi itu kita juga harus nggak cuma belajar doang, tapi kita juga mendiversifikasi. Artinya contohnya kita punya uang 100 juta. Oke deh, kita masukin misalkan 40 juta di saham kayak gitu kan. Terus habis itu misalkan 20 jutanya di reksadana, misalkan pendapatan tetap. Nah, reksadana sendiri tuh ada banyak. Kalau misalkan dijelasin di sini bisa Panjang ya? panjang ya? bisa 3 hari kalau dijelasin. 3 hari ya? Iya, kalau misalkan ada bahas kayak contohnya reksadana, produk yang ini misalkan pendapatan tetap. Terus di pendapat tetap juga ada produk-produknya. Kita mau pilih yang mana? Nah, maksudnya jangan di satu tempat yang sama aja kalau misalkan bisa. Oh, ini untuk investasi ya. Jadi kalau mau disebar aja kayak Bisa, gitu. Tujuannya apa sih? Karena masing-masing instrumen itu punya resikonya sendiri. Kayak contohnya saham kita bilang misalkan resikonya tinggi kayak gitu. Kripto sangat tinggi lagi, volatile kayak gitu. Kalau kita bilang investasi. Terus abis itu reksadana kayak gitu kan. Terus abis itu tadi ada emas yang lebih aman kayak gitu kan. Deposito. Iya kayak gitu. Sukuk obligasi lah kayak gitu. Jadi kita bisa bilang dengan resiko dari yang rendah sampai yang tinggi ini kita harus sebar kayak gitu. Kita harus punya pemahaman juga ya. Betul. Jangan asal ambil gitu ya. Betul. Nah, kalau menurut lo antara tabungan sama investasi lebih penting mana? Nabung dan invest ini beda memang, tapi iya. Nah, sebetulnya kalau misalkan kita mau, kita juga sebetulnya di masa-masa sekarang juga ya, kemarin sebetulnya sedikit bahas soal ada yang rame-rame kan resesi gini. Nah, sebetulnya kan namanya dana darurat ya, artinya dana yang diperlukan ketika kita suatu waktu mengalami hal yang darurat kayak gitu kan. Nah, itu sebetulnya penting kayak gitu, ibaratnya ada tabungan lah. Berapa banyak sih sebetulnya ya, kalau misalkan single ya bisa lah 6 kali aja, 3-6 kali lah kayak gitu. Jadi artinya kita menyiapkan ini untuk sesuatu yang darurat lah. Kemudian ketika kita udah menyiapkan ini, baru kita mulai investasi kayak gitu. Asuransi kita punya minimal BPJS tadi kan, terus habis itu baru mulai asuransi BPJS, habis itu mulai investasi. Kita balik lagi. Jadi menurut lo financial planning itu penting ya? Betul, penting banget mengatur ketika uangnya itu udah ada kayak gitu kan. Bahkan mungkin 1 hari sebelum ada gitu kita udah tahu gitu kan. Jangan sampai di tengah-tengah. Iya, belum setengah, masih 9 hari udah habis. Itu penting ya berarti ya. Gimana kalau kita udah planning, tapi ada hal-hal yang akhirnya membuat planning kita gagal, buyar karena ada tiba-tiba ada pengeluaran dadakan, itu sikapinya gimana? Nah makanya tadi fungsi dana darurat itu, dana darurat itu yang sebetulnya perlu ya untuk hal-hal yang yang nggak kita duga kayak gitu. Jadi ya balik ke sana sih jadinya. Balik lagi dana darurat ya. Dana darurat itu ya berapa aja? Terserah ya. 3 tadi sampai 6 untuk yang single. Kayak gitu. Kalau 3 sampai 6 bulan gitu maksudnya? Enggak, 3 sampai 6 kali dari pengeluaran bulanan. Kayak contohnya pengeluaran bulanan gua misalkan 10 juta. Udah 10 juta gua kali 3 sampai 60, ya, 30 sampai 60. 30 sampai 60. Kayak gitu gua harus simpen kayak gitu. Iya, jangan sampai ya kita taruh misalkan di saham atau di kripto misalkan ya. Terus habis itu ternyata boncos, lagi turun nih, lagi merah. Nangis. Terus ternyata uangnya pas kita ambil ya rugi dong. Rugi kita misalkan dari 60 juta, ternyata lagi rugi 50%. Tinggal 30 juta doang kan. Kita buru-buru kayak gitu. Padahal kan investasi itu jangka panjang kayak gitu. Nggak bisa langsung ditarik tiba-tiba. Nah, ya. Ini pertanyaan terakhir nih. Lo pernah nggak sih Udah terakhir nih. Pernah nggak sih punya pengalaman buruk tentang financial planning? Oke. Kalau dari gue sih sebetulnya gue rasa bersyukurnya nggak sampai sempat ngalamin itu ya. Even ketika dulu kuliah juga lebih banyak untuk udah mulai nabung, udah mulai mempersiapkan, aware lah soal kayak gini gitu ya. Nah sebetulnya yang beberapa tahun yang lalu mungkin pas lagi COVID mulai, terus abis itu kita semua kan minum vitamin ya. Gue minum vitamin C sebelum makan beberapa kali, akhirnya gue asam lambung. Nah abis itu tuh butuh biaya perawatan yang lumayan kayak gitu. Nah dan sebetulnya gue punya dana darurat kayak gitu kan. Jadi ya gue cukup
habis di sana kayak gitu spare buat sana, tapi ada asuransi juga kan. Ya. Bersyukur ada asuransi juga, asuransi swasta juga ada, jadi bisa cover itu kayak gitu. Jadi gue cuma ngeluarin dana gak gitu banyak juga. Jadi Tapi itu jadi kelihatan ya pentingnya dana penting, darurat tadi ya. penting, dan menurut gue itu jadi pembelajaran sih. Jadi kayak hal-hal yang nggak terduga itu ya memang nggak bisa kita rencanakan, tapi kita harus siapkan. Dan jangan sampai ketuker. Nah ini juga penting. Asuransi itu bukan sesuatu instrumen untuk berinvestasi, dan investasi juga bukan merupakan asuransi. Artinya adalah ketika kita punya asuransi, kita akhirnya jadi lebih tenang, ya nggak sih? Iya. Jadi merasa safe, lebih ya kan. aman, Kalau ya. kita sakit, kita nggak usah mikir, aduh gimana nih gue biayanya sebagainya. Ya udah tinggal keluaran asuransi, misalkan kartu asuransi kita, gitu. Kalau kita berinvestasi, tapi tunggu sebelum ke sana, tapi asuransi juga jangan berharap imbal hasilnya sebesar apa gitu kan. Kita dapat apa dari asuransi? Pokoknya asuransi ya tadi buat asuransi kesehatan ya, buat mengcover ya misalkan kesehatan kita gitu sakit. Ada asuransi jiwa, pendidikan tadi mungkin itu panjang lagi nanti. Tapi ya jadi malah pengen bahas lagi ya. Investasi ya tadi tujuannya tadi untuk melipat gandakan aset kita untuk mencapai tujuan yang kita mau. Kayak contohnya, gue pengen punya rumah nih, misalkan 10 tahun lagi. So, gue harus investasi di mana supaya seenggaknya gue bisa achieve untuk dapat rumah itu. Nah, kayak gitu. Kalau tadi pertanyaan terakhir, sekarang berikan motivasi kepada jobbers yang sering punya masalah atau fenomena yang kayak yang tadi, uang tiba-tiba habis entah kemana. Boleh dikasih motivasi atau apa yang menurut David perlu untuk mereka dapat? Nah sebetulnya buat jobbers ya sekarang kita kayaknya nggak terlalu jauh ya usia dengan kalian yang lagi nonton ya. Tapi yang paling penting adalah gimana kita sama-sama bisa mengatur keuangan kita. Kita bisa ibaratnya bersakit-sakit dahulu ya kan, bersenang-senang kemudian, bukan bersakit-sakit dahulu kemudian meninggal ya. Jangan sampai ya. Jangan sampai. Tapi intinya teman-teman apa ya, sekarang generasinya bukan lagi yang kita menunggu kesempatan, tapi kita yang cari kesempatan itu, kita tingkatkan skill kita mulai cari di luar sana banyak banget lowongan pekerjaan, banyak banget hal untuk menghasilkan income. Jadi jangan takut untuk mengambil keputusan-keputusan untuk meningkatkan skill kita, dan di masa ini waktu-waktu kita untuk berkarya, dan habisin lah kayak gitu, nikmatin gimana kalian berproses dalam masalah-masalah itu, karena semua orang punya proses dan punya masalah, tapi kadang nggak diekspos aja kayak gitu kan ke dalam mereka untuk capai mimpi mereka. Jadi ya tetap bermimpi, tetap berjuang, kita sama-sama berjuang, kita masih di bumi yang sama, jadi ayo kita bergerak bangun Indonesia lebih baik. Gitu. Luar biasa, makasih banyak David. Seru banget perbincangan kita hari ini tentang uang yang nggak ada habisnya. Betul, ya kalau ngomongin uang. Oke. Makasih banyak udah mampir di sini. Sehat terus ya. Ya. Oke, see you. Oke, jobbers, seru banget kan podcast kita tadi bersama David. Kita dapat pengetahuan baru nih bahwa kita harus memplanning keuangan, di mana kita harus menyeimbangkan antara pengeluaran dan juga pendapatan. Kita jangan selalu mengikuti lifestyle yang justru menghambur-hamburkan uang untuk keperluan yang tidak berguna. Justru uang yang ada lebih baik ditabung ataupun diinvestasikan. Buat jobbers di luar sana yang masih mencari kerja atau ingin mendapatkan pekerjaan baru, jangan pernah menyerah, tetap semangat dan temukan pekerjaan impian kalian. See you on new episode di podcast Kantin Kantor. See you, bye-bye.